Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan tentang materi menyambut usia balik. Namun sebelum pelajaran ini disampaikan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan-golongan orang yang solih. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran materi ini adalah menjelaskan pengertian balik menurut Islam, mengidentifikasi tanda-tanda balik menurut fikih, menjelaskan hal-hal yang dilakukan setelah mimpi basah atau berhadas, menyebutkan hal-hal yang dilarang bagi orang-orang yang berhadas, serta mengamalkan sikap syukur dan menjalankan kebersihan sebagai tanda sudah balik. Apa itu balik? Balik secara bahasa berarti sampai. Kemudian secara istilah adalah kedewasaan bagi seseorang. Balik dalam Islam adalah fase di mana seorang muslim telah dianggap bertanggung jawab secara penuh atas perbuatan dan kewajibannya terhadap syariat agama seperti menjalankan sholat, puasa, zakat, serta menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Tanda-tanda balik. Menurut ilmu biologi, tanda-tanda balik pada laki-laki yakni tumbuh rambut di bagian tertentu seperti kumis, jenggot, jamban. Kemudian suara berubah menjadi besar, tumbuh jakun, serta nafsu makan semakin meningkat. Adapun tanda-tanda balik bagi perempuan yakni pinggul dan bagian dada membesar, suara menjadi lebih merdu, tumbuh rambut pada bagian tertentu, serta nafsu makan semakin meningkat. Menurut ilmu fikih, tanda-tanda balik dibuktikan dengan bermimpi basah untuk laki-laki serta sudah sampai umur 15 tahun. Adapun bagi perempuan yakni haid atau menstruasi dan berumur 15 tahun. Apabila pada usia 15 tahun belum haid dan belum mimpi basah, maka dia sudah dikategorikan sebagai dewasa atau balik. Bagaimana cara bersuci dari hadas besar? Tujuan daripada mandi wajib yakni agar seorang kembali suci dan dapat melakukan ibadah seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah yang lainnya. Adapun tata cara mandi wajib yang pertama yaitu membaca niat, kemudian membasuh tangan sebanyak 3 kali untuk membersihkan tangan dari najis, kemudian membersihkan kemaluan dan bagian tubuh yang kotor, kemudian mencuci kepala gili tangan tersebut, dan dilanjutkan dengan berwudu, kemudian mengguyur kepala dengan air sebanyak 3 kali hingga ke pangkal rambut dan menyela-nyela rambut agar air dapat masuk ke dalam kulit. Kemudian mengguyur seluruh tubuh dimulai dari bagian kanan sebanyak 3 kali, kemudian diikuti pada bagian kiri sebanyak 3 kali. Selanjutnya adalah menggosok tubuh depan dan belakang, memastikan air meresap ke seluruh lipatan kulit dan pangkal rambut. Menyela-nyela rambut dan jenggot jika memang ada. Pastikan air mengalir merata ke seluruh bagian tubuh yang tertutup lipatan atau rambut. Kemudian setelah selesai, mandi wajib dianggap sah dan tubuh suci dari hadas besar. Adapun kewajiban setelah kita dianggap sebagai orang yang mukallaf atau orang yang balik adalah yang pertama melaksanakan sholat fardu.
Kemudian yang kedua yakni menutup aurat. Untuk laki-laki, auratnya yakni pada bagian pusar sampai pada lutut. Kemudian untuk perempuan, seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian hal yang kedua, hal yang ketiga, sebagai kewajiban kita setelah dikategorikan sebagai orang yang dewasa adalah menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Anak-anakku sekalian, pada pembahasan selanjutnya, yakni terkait larangan bagi orang yang berhadas besar. Yang pertama yaitu melaksanakan sholat, sujud tilawah, sujud syukur. Kemudian membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, dan membawa Al-Quran. Kemudian yang keempat yakni berdiam di dalam masjid. Dan yang terakhir adalah bertawaf. Anak-anakku sekalian, demikian materi yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan marilah kita tutup pembelajaran pada kesempatan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal afwikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.